Lanjut di part 2-nya teman-teman. Jadi begini teman-teman ya. Kenapa anxiety disorder itu nggak kunjung sembuh? Padahal ya bisa sembuh. Kenapa anxiety disorder itu kok nggak selesai-selesai? Mau sampai kapan kami meratapi? Mau sampai kapan kami ini mau sampai bebas seperti kayak dulu lagi? Makanya teman-teman, ini yang membuat kalian bisa tidak terkunjung sembuh. Ini yang membuat kalian itu selalu awet di dalam zona anxiety disorder. Kenapa? Karena kita selalu berpikir tentang dikait-kaitkan tentang penyakit, dikait-kaitkan tentang penyakit berat, selalu khawatir yang terlalu tinggi, khawatir, takut, cemas, yang memikirkan gue takut M nih, gue takut M nih. Bahasa umumnya orang anxiety kan takut M, takut M. Teman-teman, gini, kenapa Anda itu selalu berpikir takut M? M itu sudah ada yang mikirin, kalian nggak perlu takut. Kalian nggak perlu khawatir tentang masalah, memikirkan kalian tuh nggak ada gunanya. Berpikir seolah-olah takut M, sehingga apa? Nanti kalau kalian terlalu meratapi, gundah gulana, selalu khawatir, takut untuk memikirkan takut M, sehingga kebahagiaan kalian yang terlintas walaupun dikit ataupun besarnya, kalian tidak akan bisa menikmati. Seolah-olah diri kalian tuh orang yang paling terpuruk, seolah-olah kalian tuh orang yang paling menderita. Itu salah besar. Untuk orang-orang anxiety disorder, kalian harus bisa membuang pola pikir yang negatifnya, mengurangi rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih, ataupun was-was yang berlebih. Itu teman-teman. Makanya untuk kalian, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Saya berharap saya mengadakan edukasi video ini agar kalian bisa termotivasi, agar kalian lebih cepat membaik. Bahwa saya ingin menyadarkan, weh, saudaraku, saudariku, sadar. Kalian itu sehat, sadar. Kalian itu baik-baik saja. Kalian itu is okay. Kalian itu fine. Kalian itu baik-baik saja, bener-bener baik gitu loh. Ya buktinya kalau mau kayak gimana pun juga kalian ya, mau periksa bolak-balik ke rumah sakit, ke IGD. Ya tahu ujung-ujungnya ya asam lambung. Obatnya itu mulu, ya kan? Obatnya itu aja teman-teman. Selain obatnya itu aja juga apalagi teman-teman? Itu banyak, ya kan? Obatnya itu aja. Terus juga apalagi kita nggak pernah kunjung sembuh itu teman-teman. Jadi untuk kalian itu, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder ya, kalian nggak perlu takut deh, nggak usah khawatir teman-teman. Nggak usah khawatir memikirkan tentang penyakit. Kalian harus percaya dengan dokter. Kalau kalian sudah diperiksa dan nyatanya hanya terkena gangguan asam lambung saja, ya sudah, kalian wajib percaya itu. Karena dokter pun juga sekolahnya nggak sembarangan teman-teman, dan mendiagnosa itu nggak langsung enteng mudah saja. Bahwa kalian harus percaya. Dan juga teman-teman, jangan pernah menyamakan ataupun mendiagnosa diri sendiri, menyamakan sensasi. Oh iya, berarti gue sama-sama anxiety-nya dong. Nggak juga gitu. Walaupun sensasinya bisa sama, bisa terjadi beda. Nah, tapi itu namanya anxiety disorder teman-teman. Kadang-kadang suka menebak ataupun suka mendiagnosis ataupun suka mendiagnosa diri sendiri. Waduh, jangan-jangan saya begini nih. Aduh, mentang-mentang dada kiri saya sakit, jangan-jangan gue begini nih. Jangan-jangan gue jantung gue emang kenapa teman-teman? Kalian nggak usah berpikir terlalu jauh. Otot dada itu bisa terjadinya dia kontraksi itu diakibatkan daripada leher yang menegang, dan leher menegang itu diakibatkan apa? Dari pikiran kita yang terlalu sepaneng. Nah, kok pikir bisa terlalu sepaneng? Iya, karena kita banyak ketakutan, kekhawatiran, cemas yang berlebih itu. Makanya dari pikiran sini timbul ke leher, udah gitu kita ke otot dada sampai tembus ke belakang. Jadi kalian nggak usah berpikir ini jantung, enggak gitu. Kalian harus percaya deh, jangan nurutin pikiran kamu yang nggak jelas itu. Kalau kita pengen pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, untuk itu saya berharap kepada kalian itu sudah stop kalian untuk berpikir tentang penyakit, karena kita ini gak ada hubungannya dengan penyakit teman-teman. Tidak ada hubungannya dengan penyakit berat ataupun penyakit ringan, gak ada. Ini hubungan kita adalah dengan mental kita, dengan pikiran kita. Selain dengan pikiran, itu kita hubungannya dengan apa? Dengan memperbaiki psikis kita. Itu teman-teman. Jadi kalian gak perlu mengkait-kaitkan dengan penyakit berat, penyakit yang kronis. Nggak ada hubungannya. Kalian nggak perlu takut, deh, percaya. Saya pun bisa terjebak teman-teman. Yang paling parah itu 2 tahun terjebak.
itu hanya sehari-harinya, bukan sehari-hari, tiap detiknya, itu selalu dihantui dengan rasa takut, dengan penyakit berat, khawatir penyakit kronis, dan ujung-ujungnya seolah-olah gue bakal mati nih, gue gak lama lagi bakal mati. Saya nggak lama, setiap detiknya saya selalu dihantui seperti itu. Makanya badan saya drop, badan saya tuh banyak sensasinya, takut nggak ketolong ketika sensasi muncul, takut nggak ketolong, takut nggak keburu, saya takutnya dadakan. Wah, pokoknya udah. Makanya saya bilang jangankan pergi keluar rumah, teman-teman, saya pergi ke ruang tamu juga harus mikir. Dan saya itu, teman-teman, selalu setiap 2 tahun itu, teman-teman, dalam jarak 2 tahun itu, setiap waktunya itu aktivitas saya adalah dari tempat tidur ke kamar mandi, 2 tahun, teman-teman. Dan itu saya bener-bener saya memelihara mental bocing, mental kalengan, mental gadungan. Mental bocing, mental gadungan, mental kalengan ini wajib kita buang. Kita bentuk mentalnya seperti mental benteng Takeshi. Kita kuat, teman-teman. Bisa melawan. Kalian mencoba deh untuk memaksakan diri. Yang dulu tuh pertama kali setelah saya melewati 3 tahun kurang lebihnya, ya kan, 3 tahun saya berusaha untuk untuk sembuh. Dan saya jujur, saya antara 3 sampai 4 bulan saya sembuh total. Dan sampai saat ini, kenapa seperti itu? Saya memaksakan diri. Dan saya pada waktu itu saya mencatat, saya ketakutnya oleh apa? Takut keramaian, takut suara ambulan, takut suara burung. Pokoknya semua serba takut. Orang anxiety siapa? Apa sih yang berani? Gak ada. Jangankan itu, sama makanan aja takut. Ya kan, sama makanan aja tuh. Kadang-kadang kita lagi di mobil nih, pulang dari rumah sakit, ngeliat orang tuh ngopi enak, ngerokok enak. Kapan gue kayak dulu gitu, kayak dulu lagi gue begitu ya? Kapan gue normal lagi? Selalu. Tapi pikiran kita pengen normal, pikiran kita pengen sembuh. Tapi dari tubuh kita nggak ada pergerakan sama sekali untuk sembuh. Makanya agar kalian bisa terbebas daripada zona anxiety disorder, berhenti melamun, berhenti malas-malesan, berhenti untuk rebah-rebahan di siang harinya, stop. Walaupun kalian tidak ada kerjaan, coba deh kalian beraktivitas. Dan itu bisa membantu diri kalian pergi daripada zona anxiety disorder, bisa membantu, bisa keluar daripada pikiran-pikiran yang negatifnya. Kalian keluar rumah, ya kan, selain olahraga pagi, selain olahraga pagi, bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi, itu bisa mengalihkan pola pikir yang negatif buat kalian, agar kalian bisa terbebas daripada zona anxiety disorder, agar kalian bisa terbebas daripada zona pikiran negatif itu, teman-teman, agar kalian juga bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Makanya kenapa kita ini kok terlalu lama diterjebak oleh zona anxiety disorder? Kapan sembuhnya? Selalu suka menduga-duga, kok lama banget. Bukan lamanya, diri kalian yang bikin anxiety disorder itu lama. Pikiran kalian yang membuat anxiety disorder itu lama. Pikiran kalian membuat anxiety disorder itu awet. Pikiran kalian lah yang membuat anxiety disorder itu betah di dalam diri kalian. Lihat dong orang-orang yang di sekeliling kita, ya kan, sama makannya, sama ini sama. Kenapa yang berbeda? Kok dia biasa aja, tidak menimbulkan sensasi, kok kita bisa menimbulkan sensasi? Karena sensasi itu bisa timbul kepada diri kita, diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh pikiran-pikiran kita. Tuh, teman-teman, di situ kesalahan kita, selalu berpikirnya oleh makanan takut. Lo gimana kita mau cerdas, ya kan? Dan kecerdasan inilah yang bisa membantu kita bisa pergi dari zona anxiety psychosomatic disorder. Jadi kalian tuh salah, apalagi teman-teman sebagian yang takut dengan makanan, ya kan? Itu salah besar. Boleh kamu yang mempunyai anxiety disorder, kamu nggak ada pantangan, boleh makan apa aja boleh. Yang nggak boleh itu yang berlebih, pedas yang berlebih, ya kan? Aturan 1 piring dia 2 piring makannya. Itu jadi dikit-dikit aja, penting sering, nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin, nggak usah jadi beban. Nggak usah kalau mentang-mentang kita belum sarapan, seolah-olah orang anxiety ini mengancam, jadi seolah kayak ancaman loh. Aduh, gue belum sarapan, gue kumat. Pikirnya kumat kamat, ya pasti kumat. Karena kalian itu lagi fokus terhadap badan kamu sendiri, sehingga sedikit sensasinya dia mau naik, dia datang, itu terlalu dirasa-rasakan, terlalu diresapi. Itu loh kesalahan-kesalahan kita yang untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder. Makanya selalu awet, ya kan, selalu bukan selain awet juga
betah anxiety disorder, itu karena kesalahan kita sendiri. Karena dari pikiran kita yang selalu berpikir tentang penyakit, khawatir, sensasi, seolah selalu dikait-kaitkan dengan, waduh jangan-jangan nih mau kumat nih, jangan-jangan nih kumat lagi, aduh jangan sampai kapan, jangan, stop. Cuekin, kamu alihkan ke dengan jalan-jalan, kamu telepon temen kayak, halo gimana, ya seolah disibukkan. Untuk tujuannya untuk mengalihkan sensasi yang datang, teman-teman, agar kalian tidak berpikir yang berlebih, tidak berpikir tentang sensasi, tidak berpikir tentang penyakit, tidak berpikir tentang penyakit kronis ataupun tentang itu, sehingga kalian tidak ada nikmatnya untuk itu. Apa sih orang-orang anxiety disorder, semua nggak ada nikmatnya. Mau makan dan paling apalagi mau tidur. Orang dulu itu kita itu tidur paling 6 jam, paling sebentar ya, 7 jam 8 jam pulas enak banget gitu ya. Nah sekarang kita terkena anxiety paling lama 2 jam. Itu pun kadang gampang terkejut, ya kan, gampang terkejut, kadang-kadang kaget, begitu langsung bangun pikiran kemana-mana alias demam mambra. Pikiran kita dikatakan selalu apa, jantung kita seketika kita bangun juga langsung bergetarnya dahsyat gitu. Itu kenapa? Dan itu bukan sesuatu yang aneh buat para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder, bukan sesuatu yang aneh. Itu biasa aja, dan itu bukan, kadang-kadang karena kita ini belum pengalaman ya, mungkin karena apalagi yang baru, yang awal-awal, waduh gue kenapa nih, ya wajar nggak apa-apa teman-teman. Kalau kalian panik itu wajar. Dulu pun saya sama seperti itu. Ketika bangun tidur, saya tiba-tiba lagi tidur loh teman-teman, tiba-tiba jantung saya berdebar, saya terbangunnya itu jantung saya memang kencang banget teman-teman. Ya siapa orang yang nggak ngeri, ya wajar. Hari itu saya harus ke rumah sakit juga, walaupun malam-malam juga. Mau nggak mau orang rumah saya bangunin semua. Begitu nyampe ke dokter, di EKG hasilnya apa? Ya aman. Saya bilang, dok, kok jantung saya begini kencangnya, kok begini, tapi hasilnya bagaimana? Ya aman. Nah, saya itu setiap ke rumah sakit pasti yang namanya saya melakukan yang namanya EKG. Dan setiap rumah sakit semua mengatakan normal, tapi saya sendiri merasakan dada saya sakit, ya kan, dada saya sakit, jantung berdebar dengan kuat, napas berat, agak sesak juga. Padahal saya tahu kalau itu bukan sesak, tapi kayak berat, nggak enak gitu napasnya. Nah, lihat hasil periksanya enggak, hasilnya apa kata dokter. Dan itu bukan satu rumah sakit saja, saya 30 kali teman-teman rumah sakit, 27 kali kurang lebihnya atau sampai 30 kali. Bapak itu hanya terkena gangguan asam lambung saja, GERD, dispepsia fungsional. Waduh, apa itu nggak bahaya dok? Oh tidak, ini tidak bahaya. Bolak-balik rumah sakit, bolak-balik, ya Allah. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ketika sudah ada perbaikan, ujung-ujung saya dirujuk ke psikiater karena saya terlalu sering teman-teman traveling rumah sakit, traveling dokter, traveling klinik, traveling terapi. Aduh, pokoknya udah macam-macam teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ketika saya sembuhnya itu memang terletak bukan daripada obat. Sembuhnya itu yang membuat sembuh saya bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder teman-teman, itu diakibatkan daripada pikiran kita, pikiran saya sendiri, pikiran kalian sendiri. Saya sebagai penyintas ingin berbagi pengalaman untuk kalian agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder, bahwa saya ngasih tahu, memberitahu kepada kalian obat anxiety disorder itu, obat asam lambung GERD yang diakibatkan daripada anxiety psychosomatic disorder adalah pikiran kalian. Jangan menjebak pikiran kalian sendiri, jangan menjebak diri kalian sendiri oleh oleh pikiran kalian yang selalu mengkait-kaitkan dengan penyakit berat, yang selalu mengkait-kaitkan dengan penyakit kronis, yang selalu mengkait-kaitkan dengan dengan kematian. Gak ada hubungannya, gak ada. Kalian bebaskan pola pikir kalian. Nah, terus juga jangan lupa aktivitasnya, kayak aktivitas seperti kayak jogging ataupun jalan kaki aja deh. Jalan kaki yang paling ringan, jalan kaki itu sangat membantu buat diri kalian. Jalan kaki, selain jalan kaki jangan pernah ketinggalan yang namanya minum air hangat 8-10 gelas setiap harinya. 8-10 gelas besar itu. Terus, nah habis itu saya terapi pakai minum air hangat teman-teman. Saya terapi minum air hangat sebelum begitu bangun tidur, sebelum makan jarak 40 menit ataupun 30 menit saya minum 2 gelas air besar. Diusahakan air hangat. Setelah itu mandi, ya kan, mandi, sholat subuh, beres, sarapan, baru saya olahraga.
olahraga, dan dilakukan setiap harinya. Dan itu teman-teman bener-bener tuh, tanpa obat, tanpa herbal bisa membantu kita pergi daripada zona anxiety, psikosomatis disorder. Percaya teman-teman, lakukan teman-teman. Bahkan teman-teman yang lain, ya kan, yang tanpa ada bimbingan, tanpa ada ini, dia hanya mendengarkan video-video saya, dia menjalankan, sembuh. Dia datang ke rumah saya, alhamdulillah Kang, dia datang banyak teman-teman yang udah sembuh gara-gara VT saya, datang ke rumah saya, bahkan dari Malaysia sampai nginep 2 minggu di tempat kami. Alhamdulillah teman-teman, itu banyak. Saya bilang nggak nyangka, makanya saya semangat bikin VT, bikin video-video di YouTube, di Facebook ataupun di TikTok. Itu bener-bener saya semangat. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang sembuh teman-teman. Alhamdulillah. Dan mereka pun sama, sesuai. Mereka bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Bener-bener. Lagi pula juga kalau obat herbal tuh apa namanya? Apa buat anxiety itu, apa hubungannya, apa? Nggak ada. Gitu. Itu pinter-pinter aja tukang jamu kan begini ya, agar tujuannya apa ya? Biar laku. Tapi kalau anxiety disorder tuh ya pengen sembuh daripada pikiran kita, bukan terletak daripada obat. Kalau kalian tahu obatnya, tahu jamunya, tahu herbalnya, kalau kalian tahu, mungkin kalian sudah sembuh dari kemarin-kemarin juga. Karena kamu itu udah nyoba obat ini, nyoba herbal ini, nyoba itu. Mau sampai kapan? Coba, hati-hati. Nyoba. Akhirnya apa? Kejebak juga itu. Nggak kunjung sembuh, ngeluh lagi, sama aja. Kalian yang sudah memantang makanan, apakah sensasinya hilang? Enggak juga, masih muncul juga. Kenapa? Karena dari sini saya ingin menyadarkan, bikin video-video ini menyadarkan kalian agar kalian bisa tidak terjebak oleh apa? Oleh pikiran-pikiran negatifnya. Agar kalian tidak terjebak oleh pikiran-pikiran negatif. Selain pikiran negatif, kalian tidak terjebak oleh zona anxiety disorder itu, teman-teman. Saya berharap kepada diri kalian itu, kalian bangun dari tidur kamu kejar mimpinya. Banyak kebahagiaan yang kita harus raih. Teman, saudara, suami, istri, anak-anak, itu butuh kita yang dulu, yang humoris, yang pandai menyenangkan keluarga, yang bisa dikatakan dari keluarga nih bisa liburan, ya kan? Kita nggak bisa liburan, kita nggak bisa nganter anak renang, apalagi posisi lagi liburan begini. Anak-anak, Pak, Ibu minta renang, minta ini, nggak bisa. Dia mikir, orang kena anxiety pergi tuh harus mikir, waduh ini gue gimana, ya kan? Gue takut barangkali, karena orang anxiety gampang mikir. Sebelum pergi aja udah dipikir, gue takut kumat lah kalau ada apa-apa di jalan bagaimana, takut nggak ketolong lah, rumah sakit jauh dan sebagainya, bla bla bla, wah macam-macam, banyak banget dah pokoknya. Makanya untuk menderita gangguan asam lambung anxiety, psikosomatis disorder, kalian nggak perlu takut, gak usah pakai mikir, karena ini adalah halusinasi, permainan pikiran saja, ilusi, hoax. Ya toh pada kenyataannya kalian udah berapa lama, berapa bulan, berapa tahun kalian merasakan sensasinya sama, aman-aman saja, nggak perlu dipikir. Sesuatu yang kita khawatirkan 99,9% tidak pernah terjadi, teman-teman. Itu bukti bahwa saya memberikan kabar kepada kalian bahwa penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan daripada anxiety disorder tidak berbahaya. Berapa lama kalian menderita, buktinya aman-aman saja. Apapun yang kita khawatirkan 99,9% tidak pernah terjadi. Yang namanya takut takut penyakit berat, ya kan, takut pingsan. Kang, saya terasa kayak mau pingsan, saya mau gini, mana pingsan? Enggak. Itu hanya permainan pikiran saja yang menurut dokter itu yang disebut namanya psikosomatik ataupun psikosomatis. Ya kenapa? Karena yang terjadinya respon tubuh daripada pikiran kita, teman-teman. Daripada pikiran kita itu bentuk respon tubuh yang pikiran kita terlalu over, pikiran kita itu terlalu khawatir yang berlebih, pikiran terlalu cemas yang berlebih. Dan itu wajar, dan itu kalian itu mempunyai respon tubuh yang bagus, dan itu normal. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Sekarang kalian bagaimana cara untuk bisa mengabaikan pola pikir negatif? Jangan pernah ketika sensasi itu muncul, sadari dulu, wah ini sensasi, berarti pikiran gue lagi kacau nih. Biasanya yang dulu saya alami, teman-teman, ketika saya terkena anxiety disorder ya, teman-teman, begitu saya lagi diam nih, saya mendekati sembuh pada waktu 3 bulan. Aduh. Jangan-jangan mau kumat. Saya dirasakan langsung terlalu fokus. Aduh, saya mau kumat nih. Gelisah nih. Tangan keringet. Aduh, saya mau kumat nih. Masa sih kumat lagi itu? Saya udah olahraga lama kok. Kumat lagi, Nah, kalau saya biarkan diikutin pikiran saya kumat, pasti kumat. Pada waktu itu saya mengalihkan, nggak bodo amat.
bodo amat. Wah, saya cari apa kesibukan kek, saya ngelap-ngelap mobil kek, ngelap-ngelap kendaraan kek, bersih-bersihin kendaraan kek, bongkar ban kek, apa kek, semuanya saya lap-lap, saya coba perbaiki. Ya tidak, saya coba ngerokok pada waktu itu, ya nggak jadi masalah, nggak terjadi. Coba kalau saya ngikutin, waduh jago bener, wah udah pasti kacau, yuk ke rumah sakit, pasti saya udah kumat lagi, pasti saya diimpus lagi, pasti saya dirawat lagi, ujung-ujungnya asam lambung lagi, asam lambung lagi. Pada waktu pertama kali, masa sih asam lambung bisa kayak gini? Masa sih asam lambung bisa kayak gini? Ah, apa sih, emang apa beneran nggak sih asam lambung begini? Selalu seperti itu teman dulu itu. Tapi sekarang, oh gua ngerti sekarang. Ini adalah permainan pikiran, makanya saya mengedukasi video-video ini agar kalian bisa termotivasi bahwa ini penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya. Separah apapun sensasi yang kalian rasakan, sehoror apapun sensasi yang kalian rasakan, itu bukan penyakit. Jangan pernah menggabung ataupun mengkait-kaitkan dengan penyakit. Itu yang membuat kita lama. Maka ketika sensasi datang, udah, wah biarin aja, keliangan, udah biarin aja, wajar pikiran lagi begini, cuekin. Aduh, dada gue sakit ya, ini otot biasa. Itu masa pemulihan, dan kalian itu awet tuh di sensasi terakhir. Kalian nggak perlu takut, dan kalian itu perlu lakukan olahraga setiap paginya, perbanyak minum air hangat 8-10 gelas, jangan, nggak boleh kurang. Bangun tidur kalian harus terapi minum air hangat 2 gelas 40 menit sebelum makan, sebelum sarapan. Terus mandi, ya kan, terus olahraga pagi, jalan kaki saja 4.000 langkah, 5.000, syukur-syukur sampai 7.000 langkah. Lakukan setiap hari, memberikan afirmasi yang positif. Setelah itu kamu mandi, pulang, kamu mandi, kamu cari kegiatan, bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi, main, silaturahim. Itu penting buat kalian. Intinya menghindari rebahan, menghindari tidur di siang hari, menghindari melamun di siang hari. Kenapa? Kalau kita melamun, banyak rebahan, udah pasti kepikiran terus. Udah banyakin kesibukan, lakukan seperti itu teman-teman. 1 bulan dicoba, 1 bulan rutin dengan konsisten, pasti ada perubahan. Ya toh diri kalian yang bisa menikmati rasanya. Dan orang-orang yang terkena anxiety disorder, sebagai penyintas saya pribadi, dulu saya itu sebelum terkena anxiety bahagia dan sehat. Setelah terkena anxiety, waduh. Nah, sekarang saya sudah sembuh daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Bahagianya dulu, sehatnya dulu, sekarang itu jauh lebih bahagia, jauh lebih sehat lagi, jauh lebih semangat lagi. Dan saya yakin teman-teman kalian semuanya, dimanapun teman-teman berada, kalian pun juga akan sembuh total, akan sehat, kembali pulih seperti dulu lagi, jauh lebih sehat, jauh lebih bahagia, jauh lebih ceria, jauh lebih semangat lagi. Cepat teman-teman lakukan metode-metode yang seperti saya lakukan, yang seperti saya jalankan dan terapkan metode-metodenya. Insya Allah kalian pun juga akan menyusul sama seperti saya, Kang Andi. Saya juga harapannya lebih cepat lagi teman. Kalau saya 3 bulan 4 bulan itu saya terlalu lama. Bahkan teman-teman yang lain ada yang 1 bulan, ada yang paling lama 2 bulan, jarang 3 bulan. Mereka sembuh total. Makanya mereka datang ke rumah saya, ngobrol, wah asik banget, sampai begadang, ngopi, ngerokok gitu, sampai enak. Jadi mereka udah pada sembuh, datang ke rumah saya. Alhamdulillah teman-teman. Nah di situ berkat apa namanya, saya juga bersyukur dulu terkena anxiety disorder, berkahnya kita bisa kenal, bisa ketemu, alhamdulillah. Maka saya doakan buat teman-teman kalian semuanya agar kalian cepat menyusul seperti saya, sembuh total, sehat lagi seperti sedia kalian, insya Allah. Dan kalian memang pada dasarnya kalian itu sehat teman-teman. Itu saja yang bisa saya berikan kepada kalian agar kalian bisa lebih semangat lagi. Jangan menyerah teman-teman, jangan menyerah. Buktikan pada diri kalian dan keluarga, teman, suami ataupun istri dan anak-anak, keluarga itu butuh kita. Mana kita yang dulu lagi, ya kan? Mana kita yang suka jahil lagi kan gitu ya. Tapi percaya deh teman-teman, kalian pasti sembuh kok. Kalian pasti sembuh, pasti sehat total. Insya Allah sembuh total, insya Allah pasti itu pasti. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Alisan dan makhluk khotobanisan, saya manusia biasa, atau masalah dan khilaf. Jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya minta maafnya, mudah-mudahan ini yang terbaik buat kalian, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari pribadi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.